Halo, ketemu lagi dengan saya HW. Izinkan saya untuk mengajak kalian melihat-lihat junkyard yang ada di kota Balikpapan. Dan yang menakjubkan, banyak motor-motor klasik 2 tak yang tergeletak tak terawat dan dalam kondisi berkarat. Yuk kita lihat. Nah, terletak di dalam kompleks bangunan milik pemerintah kota Balikpapan ini, kita bisa melihat kendaraan milik pemerintah yang mungkin sudah tidak terpakai lagi. Dari kendaraan roda 6, 4, dan roda 2, dari model truk, minibus, ambulans, pickup, hingga motor. Beberapa kendaraan, kondisi luarnya tampak masih dalam kondisi utuh. Namun, banyak juga yang sudah tidak lengkap, bahkan kondisinya sudah tergerus oleh karat. Kalau dilihat dari nomor polisi yang berwarna merah, ini adalah kendaraan dinas para aparat pemerintahan kota yang sudah tidak terpakai lagi. Kepikir nggak sih kalau melihat mobil-mobil gede kayak gini dengan warna yang coraknya mencolok merah seperti fire truck atau mobil pemadam kebakaran, kemudian terlintas, jangan-jangan ini adalah merupakan tempat di mana alien transformer bersembunyi dan kemudian suatu ketika dia bisa berubah seperti di film-film. Mobil penumpang merek Toyota jenis Kijang terlihat cukup lengkap dari generasi pertama Kijang Doyok hingga Kijang Innova. Mungkin kalau parkirnya diatur secara berurutan, maka kita bisa melihat evolusi desain dari Toyota Kijang dan berasa seperti di museum. Luar biasa. Motor bebek Kansen Taurus. Dikutip dari laman autofan.com, pabrikan motor Kansen didirikan sejak tahun 2000 oleh PT Semesta Citra Motorindo. Saat itu, motor-motor merek Cina tengah gencar memasuki pasar nasional, sehingga Kansen kerap dianggap sebagai salah satu brand asal Cina. Padahal, pabrikan tersebut sebagian sahamnya dimiliki oleh mantan Menteri Perindustrian dan Menteri BUMN, yaitu Rini Mariani Sumarno. Sehingga pengembangannya dilakukan di Indonesia, termasuk urusan riset dan desainnya. Sederet motor, mulai jenis bebek dan skuter matic diproduksi oleh Kansen. Namun, anggapan jika motor tersebut seperti Mochin tetap melekat. Hasilnya, penjualan Kansen pun terimbas pasca merek-merek Mochin seperti Jialing, Jincheng, Beijing, Viva, dan sebagainya hengkang dari Indonesia. Dan motor berikutnya adalah Suzuki A100. Dikutip dari laman kompas.com, dengan judul mengenal Suzuki A100, motor jadul peliharaan Gofar Hilman, Suzuki sudah cukup lama memasarkan produknya di Indonesia. Namun ternyata tak banyak yang tahu motor sport pertama apa yang dipasarkan Suzuki di Indonesia. Nah, Suzuki mulai bersaing di pasar otomotif nasional pada tahun 1973. Dan motor pertama yang dijagokan adalah A100. Suzuki A100 diproduksi oleh Suzuki Motor Company Limited yang bertempat di Hamamatsu, Jepang, dan diimpor oleh PT Indo Hero Steel dan Engineering. Di Jepang, motor lawas ini diproduksi dalam rentang waktu 1960 hingga 1966. Kemudian dilanjutkan lagi di awal 1970-an. Suzuki A100 juga diluncurkan di India pada tahun 1980, tapi dengan nama AX100. Meskipun menggunakan mesin 2 langkah, tapi motor ini sudah memiliki rotary valve dengan sistem pompa oli otomatis. Sistem ini disebut dengan crankshaft cylinder oil atau disingkat dengan CCI. Sistem rotary valve merupakan sistem di mana buka tutup saluran gas baru yang diatur oleh sebuah katup yang berputar. Suzuki RC100. Dikutip dari laman sepedamotor.info, pada era tahun 1990-an, Suzuki memang dikenal sebagai salah satu pabrikan yang rajin merilis sepeda motor tipe 2 tak
atau 2 stroke di pasar otomotif nasional. Tak cuma motor sport, sejumlah motor bebek buatan pabrikan asal Jepang itu juga didominasi oleh mesin tipe 2 langkah. Dan salah satu yang pernah sukses di pasaran Indonesia adalah sepeda motor RC100. Sepeda motor ini dirilis di pasaran Indonesia antara rentang tahun 1987 hingga 1994. Saat itu, RC100 merupakan model pembaruan dari generasi sebelumnya, yaitu RC80. Di antara tumpukan motor-motor yang sudah cukup sangat berkarat, kita bisa melihat secara sekilas Honda Astrea Grand. Meskipun kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan, bahkan seperti dimutilasi. Honda Astrea Grand adalah salah satu motor yang populer di tanah air. Pada masanya, Astrea Grand merajai segmen motor cup atau yang biasa kita panggil motor bebek. Honda Astrea Grand pertama dirilis pada tahun 1991, menggantikan Astrea Prima. Terkenal karena bandel, kuat, dan irit, Grand berhasil menyandang sebagai motor sejuta umat. Beberapa kendaraan rongsok yang kita lihat tadi masih memiliki beberapa bagian-bagian detail yang cukup lengkap, yang sebenarnya masih memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Dan sangat menyedihkan sekali bahwa motor-motor yang pernah menjadi legenda di masanya sekarang terpuruk, tergeletak, dan tak terurus. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk merawat motor-motor seperti ini? Ataukah motor seperti ini sudah tidak ada nilainya lagi dan memang layak untuk di-scrap dan dijadikan bahan daur ulang? Silahkan tulis komentar kalian, like jika suka, dan subscribe jika Anda berkenan. Terima kasih.